Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Nah adik-adik, gimana kemarin hadiahnya? Ada oke? Nah puji Tuhan ya, semua udah dibagi sama guru-guru sekolah minggu. Dan gimana kemarin Natalnya? Ada sukacita? Puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita hari Minggu. Adik-adik sudah duduk manis? Sudah rapi? Nah kita akan memuji Tuhan adik-adik. Yuk mari kita angkat suara kita. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Allah Bapa
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, bersekutu denganmu untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami sebentar akan mulai kebaktian ibadah sekolah minggu. Pakai kami Tuhan, berikan kami hikmah daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya, Engkau berikan kekuatan. Yang sakit juga Tuhan, yang kurang sehat juga Tuhan, semua Tuhan Engkau berikan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, kita masih akan satu pujian kita, masih semangat, masih ingatkan lagu pakai jari dan kaki ya adik-adik ya. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita akan angkat satu pujian I Have L. Yuk. I have air ya, yuk. Nah, masih tetap berdiri. Kalau ada adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kalau adik kakak, kita berdampingan. Kita akan angkat satu pujian kita, roti dan mentega. Yuk, masih berhadap-hadapan ya adik-adik ya. Yuk. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan mengakui iman rasuli kita ya. Yuk, mari dengan sikap kita, karena kita akan ini ke Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di antara Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang rapih ya. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat merayakan Natal 2021 bersama keluarga di rumah dan juga menyongsong tahun baru 2022 yang sebentar lagi tiba. Nah adik-adik, minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Pak Yos tunggu sampai ketemu dulu ya. Sekali lagi, Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Sudah ketemu semuanya adik-adik? Nah adik-adik, boleh baca Alkitabnya sambil menonton video berikut ini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya.
dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Pak Yos melanjutkan cerita, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab, kiranya Tuhan buka hati, buka telinga kami, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami siap bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Pak Yos akan bercerita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ketika Yesus Kristus berusia 12 tahun, ia diajak pergi oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem. Dari Nazaret pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang diadakan setiap tahun, ya, setiap tahun. Orang tua Yesus Kristus, Maria dan Bapak Yusuf, dan juga kerabatnya, dan juga teman-temannya dari Nazaret berbondong-bondong pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi Paskah di sini adik-adik, Paskah di sini untuk memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan Paskah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, sekali lagi Pak Yos tekankan di sini, Paskah pada saat itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik, Yesus Kristus pada waktu usia 12 tahun, menurut tradisi Yahudi, usia 12 tahun tersebut sudah dewasa, dianggap dewasa, dan sudah layak untuk membaca Taurat, menjadi anak Taurat, yaitu layak membaca Taurat. Nah, Yesus Kristus menunjukkan kerohaniannya melalui kecintaannya yang mendalam dan kerinduan dekat dengan Allah Bapanya. Nah, dia terlihat diskusi dengan para alim ulama. Waktu pas dicari orang tuanya, 3 hari baru ketemu. Ternyata Yesus Kristus ada di dalam Bait Allah. Ya, di sana dia diskusi, tanya jawab, sama mengajukan pertanyaan, dan juga para alim ulama itu juga menanyakan, ya, tentang kerohanian. Tetapi Yesus menjawabnya dengan hikmat. Nah, itu terlihat kecerdasannya. Nah, siapa di sini yang kepingin pintar, kepingin cerdas seperti Yesus Kristus? Tetapi bukan cuma cerdas hitung-hitungan, cerdas bisa membaca, pintar membaca, tetapi di sini juga punya rendah hati, tidak sombong. Nah, adik-adik, Yesus Kristus meneladani kepada kita, kepada Pak Yos, juga untuk anak-anak semuanya, supaya menjadi orang yang rendah hati,
pintar, cerdas, tetapi tetap rendah hati dan tidak sombong. Nah, setelah orang tuanya ketemu sama Yesus di dalam bait Allah, dia mengajak pulang. Tetapi tadi di Alkitab yang kita baca dalam Lukas 2 ayatnya yang dari 48 kita baca. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, adik-adik, Yesus Kristus meneladani kepada kita, kepada adik-adik semuanya, kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap melakukan firman-Nya, kita harus melekat kepada Bapa, dan juga kita harus hormat kepada orang tua. Buktinya apa? Buktinya Yesus Kristus pulang ke Nazaret, yaitu dari Yerusalem. Dia pulang mengikuti kedua orang tuanya. Nah, adik-adik, kita juga harus meneladani teladan yang diberikan Yesus Kristus waktu masih ada di dunia ini. Dia dalam usia 12 tahun, dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan bertambah lagi makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, sebelum kita akhiri cerita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami semuanya. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, Tuhan, untuk tetap setia melekat kepada Bapa di surga, sehingga kami semakin hari semakin bertambah hikmat, bertambah pintarnya, Tuhan, seperti Yesus Kristus pada waktu usia 12 tahun. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan teladankan kepada kami dapat kami lakukan, Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Adik-adik terus rajin mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga mengerti apa kehendak Tuhan Yesus, ya. Shalom, sampai jumpa.